semua, masih bersama saya Eka Suryanti. Video kali ini kita akan membahas mengenai rekonsiliasi fiskal. Ada dua hal penting yang akan dibahas di video ini. Yang pertama, mengenai teori rekonsiliasi fiskal. Yang kedua, kita akan belajar soal hitung-hitungan rekonsiliasi fiskal yang sederhana. Gak sabar pengen jelasin ke kalian. Yuk, siap-siap. Kita simak video berikut. Apa sih rekonsiliasi fiskal? Ada yang bisa jawab? Secara singkat, rekonsiliasi fiskal itu adalah sebuah proses penyesuaian di mana laba rugi komersial akan berubah menjadi laba rugi fiskal yang sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kenapa kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal? Kurang lebih ada 3 alasan penting. Yang pertama, laporan laba rugi perusahaan itu berdasarkan PSAK atau standar akuntansi. Sedangkan laba rugi fiskal itu berdasarkan undang-undang perpajakan. Jadi, di sana terdapat perbedaan antara standar akuntansi dan undang-undang perpajakan. Karena itu, kita harus sesuaikan agar sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, jika perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi fiskal dan diketahui oleh petugas pajak, maka perusahaan akan diselidiki, akan diperiksa secara mendetail, dan tentunya ini akan merugikan perusahaan kita. Dan yang ketiga, masih ingat nggak apa saja kewajiban dari wajib pajak? Yang pertama, wajib untuk mendaftarkan NPWP. Yang kedua, wajib untuk menghitung pajak terhutang. Yang ketiga, wajib membayar. Dan yang keempat, wajib melaporkan. Nah, rekonsiliasi fiskal ini termasuk salah satu dari kewajiban itu, yaitu kewajiban menghitung. Jadi, kita melakukan rekonsiliasi fiskal, sama juga kita melakukan kewajiban sebagai wajib pajak. Ada 3 pasal penting dalam rekonsiliasi fiskal. Yang pertama adalah pasal 4 ayat 1, yaitu mengenai objek pajak. Kemudian pasal 4 ayat 2 mengenai penghasilan pajak. Dan pasal 4 ayat 3 mengenai penghasilan non-objek pajak. Kemudian yang kedua yaitu pasal 6, yaitu mengenai biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Dan yang terakhir, pasal 9 mengenai biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan. Apa sih penyebab adanya rekonsiliasi fiskal? Penyebabnya adalah adanya perbedaan. Perbedaan itu bisa kita golongkan menjadi 2. Yang pertama adalah perbedaan tetap atau permanent difference. Perbedaan pengakuan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan atau Undang-Undang PPH. Jadi perbedaan ini sudah tidak bisa diotak-atik karena ini berdasarkan hukum. Contoh dari perbedaan tetap ini adalah salah satunya bunga deposito. Jika di laba rugi komersial, bunga deposito bisa kita akui sebagai penambah pendapatan. Tetapi secara fiskal, dia tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Contoh yang lainnya, sumbangan bencana alam. Di laba rugi komersial, sumbangan ini diakui sebagai beban, dia akan mengurangi laba kita. Tetapi menurut Undang-Undang Perpajakan, sumbangan tidak boleh dikurangkan. Oke, yang kedua adalah perbedaan sementara atau timing difference. Perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau beban yang bisa dialihkan pada tahun berikutnya atau periode berikutnya. Contohnya apa? Satu, contohnya itu adalah persediaan. Secara akuntansi kita mengenal
tiga jenis, garis besarnya ya, 3 jenis metode perhitungan persediaan. Ada FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, kemudian average, rata-rata. Namun, secara perpajakan tidak semua diakui. Secara perpajakan yang diakui adalah metode FIFO dan average. Jadi contohnya seperti ini. Perusahaan menggunakan metode persediaan LIFO. Dia dapat persediaannya 4 juta. Sedangkan secara perpajakan menggunakan metode FIFO, dia dapat angkanya 3 juta. 4 juta dan 3 juta ini jelas berbeda, maka dari itu perlu dilakukan koreksi. Contoh yang lainnya selain persediaan adalah penyusutan aktiva tetap. Kita di akuntansi belajar macam-macam metode penyusutan, sedangkan di perpajakan hanya metode-metode tertentu yang bisa diakui, dan kita juga harus mengklasifikasikan jenis-jenis aktiva tetap kita. Jadi nggak sembarangan kita membuat metode dan pengklasifikasian. Contohnya gini, secara laba rugi komersial kita punya mobil nih, mobil kita disusutkan setahun 10 juta. Tetapi secara perpajakan dengan metode yang berbeda, penyusutan mobil kita dihitung 5 juta. Nah, dari 10 juta sama 5 juta itu jelas berbeda. Maka dari itu harus disesuaikan. Ya, jadi itu tadi 2 jenis perbedaan yang menyebabkan adanya rekonsiliasi fiskal. Apa saja yang akan kita sesuaikan pada rekonsiliasi fiskal? Yang kita sesuaikan pada rekonsiliasi fiskal adalah beban dan pendapatan. Kita harus mencari tahu yang mana yang dapat diakui dan yang mana yang tidak dapat diakui secara undang-undang perpajakan. Kemudian di sini juga ada proses menambah dan mengurangi. Kita harus tahu yang mana bisa menambah dan yang mana bisa mengurangi. Proses menambah dan mengurangi ini kita sebut sebagai koreksi fiskal. Jadi di koreksi ini juga ada 2 jenis, yaitu koreksi positif, di mana di sini proses ini akan menambah laba fiskal. Dan yang kedua adalah koreksi negatif, di mana proses ini akan mengurangi laba fiskal. Kemudian, kapan sih rekonsiliasi fiskal itu dilakukan? Rekonsiliasi fiskal dilakukan pada akhir periode pembukuan atau akhir periode akuntansi. Oke, sekian sedikit teori mengenai rekonsiliasi fiskal. Kalian tentunya bisa belajar lagi lebih mendalam di buku-buku paket yang sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian kalian juga bisa googling mengenai informasi-informasi perpajakan terkini. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan soal yang telah Ibu share di LMS sekolah kita. Let's go! Oke, anak-anak, sekarang kita akan ke pembahasan soal rekonsiliasi fiskal secara sederhana. Kalian perhatikan soal yang telah Ibu share. Di sini ada PT Ucil Parucil, neraca saldo periode Desember 31 2010. Nah, di sini kalian lihat neraca saldonya, kemudian kalian harus cek kebenaran dari neraca saldo ini. Apakah neraca saldo ini sudah balance antara debit dan kredit? Setelah itu, kalian baca dengan seksama keterangan dari soal. Ada persediaan, ada metode penyusunan aktiva tetap, ada tentang premi asuransi, biaya listrik, perjalanan dinas, biaya iklan, biaya bunga, biaya perawatan, biaya perjanjian, dan yang terakhir adalah penghasilan bunga deposito. Perintah dari soal ini adalah, buatlah rekonsiliasi fiskal terhadap PT Ucil Parucil. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, rekonsiliasi fiskal itu dibuat berdasarkan laba rugi. Sedangkan yang disediakan oleh PT Ucil Parucil baru neraca saldo. Jadi, apakah bisa
neraca saldo ini langsung kita buat rekonsiliasi fiskal? Tentu tidak. Jadi ada step by step atau beberapa langkah yang harus kalian kerjakan sebelum melakukan rekonsiliasi fiskal. Di soal ini juga sudah dijelaskan langkah-langkahnya. Langkah kerja. Yang pertama, buatlah laporan laba rugi komersial. Yang kedua, analisa koreksi fiskal yang terjadi pada PT Ucil Parucil. Dan yang ketiga, buatlah tabel laporan rekonsiliasi fiskal beserta langkah kerja dan keterangan. Oke, mari kita kerjakan step by step dimulai dari membuat laporan laba rugi komersial. Oke, Ibu akan buka. Untuk laporan laba rugi komersial, di sini Ibu akan langsung buat di laporan rekonsiliasi fiskal. Jadi di laporan rekonsiliasi fiskal itu terdiri dari kolom yang pertama adalah mengenai laporan laba rugi komersial, jumlahnya, kemudian koreksi positif, koreksi negatif, dan di kolom terakhir adalah laporan laba rugi fiskal. Oke, gimana cara membuat laporan laba rugi komersial? Ibu yakin kalian semua pasti sudah bisa karena kalian sudah diajarkan dari kelas 10. Nah, di sini kita tinggal rewind, kita tinggal mengingat-ingat kembali apa yang sudah pernah diajarkan oleh ibu bapak guru kalian. Yang pertama tentunya kita harus mencari penjualan bersih. Dari mana kita dapat angkanya? Mari kita cari di neraca saldo. Penjualan bersih berarti ada di sini. Penjualan bruto ada di 1.270.000.000. Kemudian di sini ada potongan penjualan sebesar 50 juta. Jadi penjualan bersih adalah penjualan bruto yang kita kurangi dengan potongan penjualan. Oke. Dapatlah angka di sana 1.220.000.000. Berikutnya adalah mencari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih, kemudian penjumlahan itu disebut sebagai barang yang siap dijual. Setelah itu dikurangi persediaan akhir, maka jadilah dia harga pokok penjualan. Ibu ulangi, harga pokok penjualan rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih, maka dia akan menjadi barang yang siap dijual. Barang yang siap dijual dikurangi persediaan akhir, itulah harga pokok penjualan. Nah, kita baca di sini di keterangan soalnya. Pencatatan dan penilaian persediaan. Untuk mencatat persediaan barang dagangan, perusahaan menggunakan sistem periodik fisik, sedangkan untuk penilaian persediaan menggunakan metode LIFO. Data berkaitan dengan persediaan barang sebagai berikut. Nah, karena di sini dibilang bahwa perusahaan pakai metode LIFO, maka yang di sini kita perhatikan adalah tabel LIFO-nya. Ya, anak-anak ya. Oke, berarti persediaan awalnya berapa? Ada di 741 juta. Oke, pembelian. Oke, kita lihat lagi ke neraca saldo. Pembelian. Nah, di sini kan kita ngitungnya pembelian bersih. Ternyata pembelian bersih itu didapat dari pembelian dikurangi retur dikurangi potongan. Pembelian kita dapat di angka 450 juta.
Retur pembelian ada di angka 50 juta. Potongan pembelian ada di angka 150 juta. Jadi, pembelian bersih kita adalah sejumlah 250 juta. Nah, sekarang kita jumlahkan persediaan awal dan pembelian bersih yang kita sebut sebagai barang siap dijual. Jumlahnya adalah 991 juta. Kemudian kita lihat lagi berapa sih persediaan akhir di metode LIFO ini. Persediaan akhirnya ada 650 juta. Silahkan diketik lagi 650 juta. Maka akan kita dapatkan HPP sebesar 341 juta rupiah. Setelah ketemu HPP, kita sudah bisa menemukan laba kotor. Laba kotor adalah penjualan bersih dikurangi HPP. Berapakah angka yang kita dapatkan di sini? Dapatlah kita laba kotor 879 juta. Oke, itu kan baru laba kotor. Kita belum mengurangkan dengan beban-beban yang ada di perusahaan. Silahkan kita lihat lagi di neraca saldo. Beban apa saja yang dimiliki oleh perusahaan kita. Oke, mulai dari BAU, biaya administrasi umum, gaji, honor, dan tunjangan. Ya, di sini berarti gaji, honor, dan tunjangan tinggal kita pindah-pindahkan saja angkanya. Ada di angka 335.650.000. Untuk asuransi ada 30.500.000. Kemudian listrik, air, dan telepon ada di 54.500.000. Kemudian biaya iklan ada di angka 20 juta. Bunga ada di angka 41.500.000. Biaya perawatan 30.500.000. Biaya perjanjian dan biaya lain-lain 30 juta. Biaya perjalanan dinas 83 juta. Kemudian biaya penyusutan 17.500.000. Total dari semua beban ini, dari beban gaji honor sampai biaya penyusutan, ada di angka 643.150.000 rupiah. Ya, jadi totalnya ada di angka 643.150.000 rupiah. Kemudian selain beban tadi, ternyata kita memiliki pendapatan lain, yaitu pendapatan bunga deposito. Kalau tadi bebannya akan mengurangi laba kotor, di sini ada pendapatan bunga deposito yang akan menambah laba kotor. Oke. Nah, totalnya penghasilan lain adalah tetap karena ada satu komponen yaitu hanya sebesar 100 juta rupiah. Jadi, laba bersih rumusnya laba kotor dikurangi beban ditambah penghasilan lainnya. Kita dapatkan sebesar 335.850.000 rupiah. Jadi, inilah yang kita sebut sebagai laba rugi komersial atau laba rugi yang sesuai dengan standar akuntansi dari perusahaan tersebut. Ya, nah sekarang karena sudah dijelaskan juga di video yang terdahulu bahwa adanya perbedaan antara laporan laba rugi yang berdasarkan PSAK dengan laporan laba rugi yang berdasarkan undang-undang perpajakan. Sehingga kita harus mengalami suatu proses pengurangan dan penambahan yang disebut dengan koreksi fiskal. Nanti di sini ada koreksi positif, akan kalian tulis di kolom ini.
kemudian ada koreksi negatif ditulis di kolom ini, dan terakhir kita sesuaikan menjadi laporan laba rugi fiskal. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke koreksi fiskal. Setelah tadi kita sudah mendapatkan laporan laba rugi komersial. Di koreksi fiskal, maka yang akan kita perhatikan adalah pada keterangan. Kita mulai pada keterangan nomor 1. Persediaan. Pencatatan dan penilaian persediaan. Untuk mencatat persediaan barang dagangan, perusahaan menggunakan sistem periodik fisik. Sedangkan untuk penilaian persediaan menggunakan metode LIFO. Data berkaitan dengan persediaan barang adalah sebagai berikut. Sedangkan tadi sudah dijelaskan bahwa perundang-undangan tidak mengizinkan memakai metode LIFO, tapi perusahaan masih menggunakan metode LIFO. Tetapi perusahaan juga menyediakan persediaan dengan metode FIFO. Jadi di sini kita harus menyesuaikannya. Oke, yang FIFO dan LIFO kita input datanya. Di sini persediaan awalnya ada, kita lihat, FIFO 761, LIFO 741. Persediaan akhirnya kita lihat 750 juta dan 650 juta. Kemudian kita hitung HPP-nya. Persediaan awal bisa kita lihat di neraca. Persediaan awal ada di 347, mohon maaf, ada di 741 juta. Ya, itu apapun metodenya pasti tetap sama. Pembelian ada di angka 250 juta. Kemudian ini adalah pembelian bersih ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian ini kita sebut sebagai barang yang sudah siap dijual. Hasil dari penjumlahan ini 2. Kemudian persediaan akhir kita pindahkan ke sini. Maka akan kita dapatkan HPP-nya dia. Yaitu barang yang siap dijual kita kurangi dengan persediaan akhir. Di sini kita lihat adanya perbedaan HPP. Metode FIFO dengan memperoleh nilai 261 juta, metode LIFO memperoleh angka 341 juta. Nah, karena adanya perbedaan ini harus kita koreksi. Nah, yaitu koreksi positif. Ya, jadi kemarin berarti persediaan dikatakan terlalu tinggi karena dia di angka 341 juta. Padahal dengan metode FIFO persediaannya hanya di angka 261 juta. Ya, jadi ini harus kita koreksi sejumlah 341 juta dikurangi 261 juta. Menjadi 80 juta. Ya, di sini kita harus melakukan koreksi positif. Kenapa koreksi positif? Karena selisih dari 341 juta dan 261 juta ini akan menambah laba pajak, yaitu sebesar 80 juta. Oke, kemudian persediaan ini, koreksi di persediaan ini disebabkan karena adanya perbedaan sementara. Ya, untuk pengertiannya sudah juga pernah Ibu jelaskan di video yang tadi. Oke, untuk poin 1, keterangan 1 Ibu rasa sudah jelas, yaitu koreksi positif di 80 juta. Sekarang kita tinggal masukkan. Nah, di sini. Kita lihat dari atas ya.
Kalau untuk penjualan bersih, angkanya tetap masih sama. Kemudian harga pokok penjualan di sini yang berubah. Ya, karena kita dapatkan di sini harga pokok penjualannya adalah di angka 341 juta berubah menjadi 261 juta. Ya. Nah, prosesnya bisa kalian lihat di sini. Kemudian untuk meng-cross check tadi ini prosesnya dari atas ke bawah. Di mana tadi kita pertama adalah mencari barang yang siap dijual, kemudian tinggal mengutip persediaan akhir, kemudian ini tinggal dikurangi menjadi HPP. Nah, di sini pun bisa kita cross check, yaitu di jumlah laba rugi komersial awal kita koreksi positif. Di sini pun angkanya sama menjadi 261 juta. Ya, jadi dari atas ke bawah sudah benar, dari samping pun sudah benar. Oke, sekarang kita yang kedua. Di metode penyusunan aktiva tetap. Metode penyusunan yang dipakai oleh perusahaan adalah menggunakan metode garis lurus. Berikut ini adalah susunan aktiva tetap perusahaan beserta keterangan lainnya mengenai harga perolehan, tahun perolehan, perkiraan umur ekonomis menurut perusahaan. Ini ada tabelnya, jadi ada 3 aktiva tetap berupa gedung, peralatan kantor, dan kendaraan. Harga perolehannya 300 juta, 15 juta, 45 juta, umur ekonomis 30 tahun, 5 tahun, 10 tahun, penyusutan per tahunnya 10 juta, 3 juta, 4 juta 500. Umur pakai aktiva tetap 9, 3, dan 3 tahun. Sini sudah dikutip angka tersebut. Nah, di penjelasan di depan sudah dijelaskan bahwa standar akuntansi perusahaan untuk penyusutan bisa jadi berbeda dengan standar undang-undang perpajakan. Jadi yang pertama kali yang harus kita cari adalah tipe dari aktiva tetap tersebut. Nanti akan ada daftarnya yang sudah pernah kalian baca, sudah pernah Ibu juga share mengenai daftar-daftar tipe dari aktiva tetap tersebut. Untuk gedung kita nyatakan dia sebagai gedung permanen. Kalau gedung itu permanen, maka umur ekonomisnya dia adalah 20 tahun. Kemudian nilai penyusutannya adalah sebanyak 5%. Di mana dapat 5%? 100 dibagi 20. Next, untuk aktiva tetap yang kedua yaitu peralatan kantor. Di sini bisa kita kategorikan sebagai kelompok 2, sama juga dengan kendaraan sebagai kelompok 2. Umur ekonomisnya secara perpajakan berapa? Nah, sebanyak 8 tahun. Kemudian nilai penyusutannya berapa? 12,5%. Dapat angka 12,5%, 100 dibagi 8. Oke. Kemudian untuk harga perolehannya tentunya sama, tidak ada yang berubah. Sekarang nilai disusutkannya berapakah dia? Nah, di sini adalah 300 juta dikali 5%, maka penyusutan per tahun adalah 15 juta. 15 juta kali 12,5%, penyusutannya adalah 1.875. 45 juta dikali 12,5%, maka penyusutannya adalah 5.625. Sedangkan menurut catatan perusahaan tadi ini nilai penyusutannya 10 juta, 3 juta, 4 juta 500. Tentunya berbeda dengan penyusutan secara undang-undang perpajakan. Setelah kita akumulasi, kita dapat angka 22 juta 500. Di perusahaan kita dapat 17 juta 500. Nah, disinilah ada perbedaan. Maka perlu diadakan koreksi.
yaitu koreksi negatif. Ya. Nah, sejumlah total penyusutan yang secara akuntansi, secara fiskal 22.500 kita kurangi secara akuntansi 17.500. Jadi akan ada koreksi sebesar 5 juta, yaitu koreksi negatif. Kemudian ini adalah perbedaan sementara. Oke, kita kembali ke kolom rekonsiliasi fiskal. Yang poin nomor 2 adalah koreksi negatif. Kita lihat di sini. Nah, biaya penyusutan ada di koreksi negatif. Ya, sebanyak 5 juta. Oke. Berikutnya, kita lihat lagi ke soal. Poin 3. Premi asuransi. Poin 4. Biaya listrik dan telepon. Kemudian poin 5, perjalanan dinas, yaitu perjalanan ke luar negeri keluarga direktur, fiskal luar negeri, perjalanan dinas kantor. Nah, di sini akan sedikit Ibu jelaskan. Ingat, kalau untuk kepentingan pribadi, itu tidak bisa kita kurangkan di beban. Menurut Undang-Undang Perpajakan itu harus dikurangi, harus dikoreksi. Ya. Nah, di sini. Nah, premi asuransi kendaraan pribadi direktur karena pengeluaran pribadi harus dikoreksi. Nilainya 2.500.000 ini. Nah, di laba lebih komersial dia sebagai beban bisa mengurangi, sedangkan di fiskal enggak, dia menambah. Jadi ini kita sebut sebagai koreksi positif. Listrik pribadi direktur pun sama. Kemudian perjalanan ke luar negeri keluarga direktur pun sama, karena itu adalah kepentingan pribadi. Nah, kemudian di poin 5 juga ada fiskal luar negeri. Fiskal luar negeri itu juga kita harus koreksi karena termasuk pembayaran pajak yang nantinya akan dikredit pajak. Ya. Oke. Berikutnya, poin nomor 7. Sebelum ke poin nomor 7, kita ke poin nomor 6 dulu. Biaya iklan dan promosi. Iklan di media cetak. Kalau iklan ini berhubungan dengan perusahaan, boleh dibebankan. Kemudian yang poin B biasanya meragukan. Iklan ucapan selamat kantor baru. Nah, jika iklan ucapan selamat kantor baru ini kita sampaikan kepada rekanan yang memang ada hubungan erat dengan perusahaan kita, dengan kegiatan operasional perusahaan kita, dan dia ada daftar nominatifnya, maka dia bisa kita akui sebagai beban. Jadi di sini tidak perlu, poin nomor 6 tidak perlu kita lakukan koreksi. Oke, poin nomor 7 adalah biaya bunga. Bunga pinjaman bank, bunga sanksi di bidang perpajakan. Oke, nomor yang bisa kita koreksi adalah bunga sanksi di bidang perpajakan. Ya, karena tidak boleh atau tidak bisa diakui sebagai biaya. Jadi di sini kita koreksi juga dia sebagai koreksi positif, di mana di komersial dia mengurangi, di fiskal dia menambah. Poin 8, biaya perawatan kendaraan perusahaan, biaya perawatan rumah pribadi direktur. Kembali Ibu ingatkan, untuk kepentingan pribadi itu tidak boleh dikurangkan. Jadi perlu juga dikoreksi. Oke, poin 9, biaya perjanjian dan biaya lain-lain. Jadi di sini ada alat tulis kantor, sumbangan bencana tsunami Aceh, pakaian seragam satpam, biaya entertainment, dalam kurung tidak ada daftar nominatif. Nah, di sini yang bisa kita koreksi adalah sumbangan, kemudian biaya entertainment. Nah, sumbangan itu memang dikecualikan, beban yang dikecualikan, jadi tidak bisa mengurangi. Jadi dia harus kita koreksi positif.
Kemudian entertainment di sini kata kuncinya adalah tidak ada daftar nominatif. Jadi karena tidak ada daftar nominatifnya, berarti dia tidak bisa juga menjadi beban, maka kita perlu mengkoreksinya. Oke. Nah, di sini juga sebenarnya ada pakaian seragam satpam. Biasanya pakaian seragam karyawan itu disebut dengan natura. Tetapi itu juga kalau natura tidak boleh dikurangkan, harus dikecualikan. Tetapi karena satpam ini adalah pakaian yang digunakan untuk melindungi diri, jadi semua seragam yang dipakai yang memang wajib digunakan harus melindungi diri, maka dia boleh dikurangkan. Jadi di sini tidak perlu dikoreksi untuk pakaian seragam satpam. Ya, jadi untuk poin 9 ada dua hal yang perlu dikoreksi. Kemudian yang poin 10 bunga deposito, penghasilan bunga deposito sudah dipotong pajak. Di sini berarti perlu dikoreksi karena penghasilan ini sudah kena pajak final. Jadi tidak perlu lagi kita sampaikan karena sudah dia kena pajak final. Ini disebut sebagai koreksi negatif. Ya. Nah, ini semua adalah perbedaan tetap. Semuanya berdasarkan undang-undang dan tidak bisa diganggu-gugat. Ingat, kalian baca lagi mengenai apa aja yang boleh dikurangkan, apa aja boleh menambah, seperti yang di video yang tadi, Ibu udah jelaskan bahwa ada pasal 4, pasal 6, dan pasal 9. Kalian baca lagi di situ. Oke, sekarang kita memasukkan poin 3 sampai poin 10 ke rekonsiliasi fiskal. Di poin 3 tadi adalah premi asuransi. Ya, karena di sini ada yang pribadi, jadi harus dikoreksi. Kemudian biaya listrik pribadi pun direktur harus dikoreksi. Poin 5, perjalanan dinas direktur juga harus dikoreksi beserta fiskalnya. Ada kan fiskal tadi? Oke. Poin 6 tidak perlu dikoreksi. Poin 7 perlu dikoreksi. Poin 7 ada di biaya bidang perpajakan. Biaya bunga. Di biaya bunga, poin 7 perlu dikoreksi. Poin 7 perlu dikoreksi. Oke, kemudian poin 8 di perawatan. Di sini perawatan rumah pribadi direktur tidak boleh. Kemudian di poin 9 di biaya perjanjian dan lain-lain. Kemudian di poin 10. Oke, itulah koreksi fiskalnya. Terakhir, di sini bisa kita jumlahkan dan kita dapatkan. Angka senilai 375.850.000. Jadi, untuk laba rugi komersial ada di angka 335.850. Setelah kita lakukan koreksi positif sebesar 145 juta dan kita lakukan koreksi negatif sebesar 105 juta, maka akan kita dapatkan laba fiskal sejumlah 375.850.000. Ya, sudah jelas? Sekarang bagaimana cara menghitung koreksi positif dan koreksi negatif. Ingat, koreksi positif adalah koreksi yang akan menambah laba fiskal. Koreksi negatif adalah koreksi yang akan mengurangi laba fiskal. Oke, sampai di sini dulu latihannya. Jika tidak jelas, kalian bisa langsung bertanya dengan Ibu. Oke, Ibu rasa sudah cukup. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sehat, semoga kita segera bisa berkumpul
bertemu kembali langsung di kelas. Sampai jumpa.